Ya, pemirsa, seorang remaja menangis saat terjaring razia penerapan pembatasan sosial berskala besar di kawasan Pondok Bambu, Jakarta pada Senin malam. Remaja putri tersebut menolak sepeda motornya dibawa petugas. Gimana ceritanya itu? Remaja ini menangis dan memohon agar petugas tidak membawa sepeda motor miliknya karena tidak memiliki plat nomor dan tidak dilengkapi surat-surat. Meski demikian, petugas tetap mengamankan sepeda motor miliknya yang dicurigai sebagai motor bodong ke Mapolres Jakarta. Selain di kawasan Duren Sawit, petugas juga merazia sejumlah remaja yang tengah berkerumun di kawasan pinggir kanal Banjir Timur. Mereka diminta kembali ke rumahnya masing-masing. Restoran di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin petang disegel petugas gabungan. Penyegelan dilakukan karena pengelola restoran melayani pengunjung makan di tempat. Pemilik restoran sempat menolak tempatnya disegel dan petugas tetap melakukan sanksi tegas. Razia penerapan PSBB serentak di Jakarta difokuskan pada tempat makan atau restoran yang masih menerima pengunjung makan di tempat. Selain penyegelan, 5 restoran juga dikenakan denda. Ya, untuk tempat usaha yang melakukan pelanggaran ketentuan daripada COVID-19 ini, protokol COVID-19 ini, yang pertama untuk restoran, itu tindakan yang dilakukan dalam bentuk Pergub 41 itu sanksinya adalah yang pertama penyegelan. Sanksi denda. Sanksi denda untuk rumah makan ataupun restoran, sebagaimana diatur dalam Pergub 41, sanksi denda untuk restoran maksimal. Ya, pemirsa, petugas di Tol Cikarang Barat dan Tol Cikupa hingga Senin malam masih berjaga memeriksa pengendara yang melintas. Meski ada pengendara yang melanggar, namun jumlahnya berkurang dibanding hari-hari kemarin. Petugas yang berjaga di kilometer 31 Tol Cikarang Barat, Bekasi terus memeriksa pengendara yang melintas. Meski larangan mudik sudah diberlakukan sejak tanggal 24 April lalu, namun hingga Senin malam masih temukan pelanggaran, meski jumlah pelanggaran berkurang. Pelanggaran didominasi oleh kendaraan pribadi. Namun sejumlah bus dan juga minibus masih banyak yang mencoba membawa penumpang untuk melakukan perjalanan antar wilayah. Sementara di pos penyekatan mudik Tol Cikupa, Tangerang, Banten, arus lalu lintas tampak lengang. Hingga Senin malam tercatat ada 18 kendaraan yang masih mencoba mudik, diantaranya kendaraan pribadi jenis sedan, bus, dan minibus. Petugas memperlakukan mekanisme penyekatan. Dari 5 gardu yang dioperasikan, ada 1 gardu yang dikhususkan bagi kendaraan pribadi. Karena prioritas utama dalam pengecekan PSBB kali ini adalah mobil jenis kendaraan pribadi. Ya, pemirsa, sepekan jelang Hari Raya Idul Fitri, suasana Terminal 2 keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta terlihat ramai dipadati oleh para calon penumpang. Pihak Bandara Suta memperkirakan jumlah pergerakan penumpang dan kargo akan terus mengalami kenaikan hingga H-3 Lebaran. Jelang Hari Raya Idul Fitri, suasana Terminal 2 keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta pada hari Senin kemarin terpantau ramai dipadati oleh para calon penumpang. Petugas bandara terus melakukan pemeriksaan dokumen dan kesehatan para calon penumpang penerbangan sebelum diberangkatkan. Data dari Office in Charge Bandara Soekarno-Hatta, jumlah pergerakan penumpang dan pesawat terus mengalami peningkatan. Ada 167 penerbangan domestik dan internasional. Sementara itu, peningkatan jumlah pergerakan pesawat kargo mencapai 70% dibanding hari sebelumnya, naik menjadi 20 hingga 25 penerbangan dalam sehari. Peningkatan terjadi di hari ini, penumpang pesawat udara, baik Batik Air, Lion Air, Garuda Indonesia, dan Sriwijaya. Yang dari pagi tadi, pertama jumlah sebanyak 14 penerbangan. Yang mana tujuannya Denpasar, Makassar, Banjarmasin, Surabaya, Ambon. Yang kemudian terlihat di belakang kami terjadi antrian check-in
untuk melakukan perjalanan. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta memperkirakan pergerakan penumpang dan barang akan terus mengalami peningkatan. Diprediksi puncaknya akan terjadi pada H-3 Hari Raya Idul Fitri. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ratusan pemudik yang akan pulang ke Gorontalo mengamuk setelah ditolak melintas perbatasan Gorontalo, Sulawesi Utara. Para pemudik mengaku tidak tahu jika pembatasan sosial berskala besar diperpanjang hingga 31 Mei mendatang. Inilah kericuhan saat ratusan pemudik tidak diizinkan melintas di wilayah Atingola, perbatasan Gorontalo dengan Sulawesi Utara. Sejumlah pemudik yang mayoritas perempuan mengamuk dan memaki petugas yang menutup akses jalan. Berbagai alasan dilontarkan para pemudik ini agar bisa diizinkan melintas. Di antaranya ingin berlebaran di kampung dan baru pulang berobat di Manado, Sulawesi Utara. Para pemudik ini tidak mengetahui jika pembatasan sosial berskala besar yang berakhir pada 17 Mei kemarin telah diperpanjang hingga 31 Mei mendatang, sehingga penutupan pintu perbatasan tetap berlaku. Mereka protes karena dari sekian banyak masyarakat di sana itu mengira bahwasanya PSBB ini sudah selesai kemarin. Nah, ini yang tidak dipahami oleh masyarakat. Situasi di pintu perbatasan Gorontalo, Sulawesi Utara akhirnya berangsur normal setelah aparat TNI Polri memberikan pengarahan dan imbauan agar pemudik kembali ke tempat asal. Sementara kendaraan yang diizinkan melintas hanya yang mengangkut bahan kebutuhan pokok dan BBM di bawah pengawalan aparat. Dari Gorontalo, Zainal Ahmad, iNews melaporkan.